saya minta doanya. Kemarin saya ditugaskan di Denpasar, Bali. Wow. Dari Muhammadiyah, ternyata qadarullah saya harus positif, padahal di sana ditugaskan sebagai fasilitator. Sekarang posisi saya di Denpasar. Wow, kita doakan bersama. Isolasi terpadu ya, yang milik pemerintah ya. Jadi saya sekarang diisolasi, kawan-kawan sudah balik karena sudah dinyatakan negatif, dan saya bahkan belum sempat menyapa peserta gitu. Nah, ya berkaitan dengan ini ya Kang Fakih. Seorang istri yang soleha itu kan ketika safar itu kan harus ada muhrim. Dalam hal ini adalah suami gitu. Apalagi karena saya sudah berkeluarga. Nah, berarti yang tidak solehah itu ketika seorang aktivis perempuan gitu ya bepergian keluar kota itu sendiri gitu tanpa didampingi seorang suami itu. Mungkin saja ketika sekarang saya terkena COVID di negeri orang gitu, yang tidak pro dengan safar tanpa muhrim ibaratnya itu, mesti kan yaitu adab itu seperti ini gitu. Nah, gimana ini Ustadz Fakih berkaitan dengan safar perempuan? Padahal di sini juga menyuarakan Islam yang ramah gitu, menyebarkan kebaikan gitu. Begitu Kang Fakih. Ya, itu yang ngomong begitu itu orang yang belum ikut ceramah saya atau tadarus saya yang kemarin. Kita udah bahas tentang safar yang perlu mahram atau tidak itu pada 2 atau 3 minggu yang lalu. Bahwa ulama dari mulai pada masa Nabi bahkan masa sahabat itu sudah berbeda pendapat tentang apa arti mahram itu dalam konteks safar ya. Safar. Nah, karena itu maka pertanyaannya adalah kalau saya, bagaimana kita tadi menggunakan pandangan-pandangan ulama itu menginspirasi apa ke kita? Nah, kalau menginspirasinya mengatakan, wah ini kena azab gitu, itulah yang saya bilang tidak berakhlak yang ngomong begitu. Sekalipun dia Ustadz Haji 1000 kali, silahkan. Dia jabatannya apapun, ketua organisasi apapun yang paling besar, nggak berakhlak sama sekali. Karena orang yang berakhlak itu, kalau berpikir azab misalnya, berpikirlah kepada dirinya, bukan kepada orang lain. Kepada orang lain yang terkena musibah ya berdoa, memberi semangat, memberi ruang, memberi fasilitas, bukan obat-obatan atau bukan malah menjelekkan, menyudutkan. Nah, di sana ruang untuk pandangan itu banyak sekali, dan kalau konteksnya sekarang kita sudah bahas bahwa muhrim atau mahram ya nanti tergantung, karena ada yang mengatakan harusnya mahram kalau muhrim itu yang pergi ihram haji. Tapi oke lah, itu kan perdebatan bahasa ya. Dalam konteks safar, mahram itu artinya perlindungan. Perlindungan dari apa? Yang paling utama ya perlindungan dari keamanan atau perlindungan dari nyawanya tidak mudah diambil oleh orang lain lah. Jadi perlindunganlah yang paling utama. Nah, karena itu kata ulama perlindungan dibutuhkan oleh semua orang, tidak hanya oleh perempuan. Laki-laki juga membutuhkan perlindungan agar perjalanannya aman. Nah, terutama tentu saja laki-laki yang misalnya anak-anak, yang lemah, terutama ya. Nah, kenapa perempuan memerlukan perlindungan lebih? Ini asumsinya pada saat itu adalah peperangan, kabilah, di mana perempuan kalau pergi sendirian, itu langsung ditangkap dan menjadi tawanan. Kita ciptakan bersama-sama perlindungan ini, sehingga semua orang bisa pergi kapanpun, dimanapun, secara umum, aman, nyaman. Nah, sekarang semua fatwa besar ya, fatwa besar nih, termasuk Azhar, termasuk Yusuf Qaradawi, termasuk Saudi, tapi bukan fatwa resmi dulu ya, fatwa resmi dulunya memang masih mewajibkan. Itu mengatakan ya sekarang ini secara umum dunia sudah aman, sehingga tidak perlu mahram perlu. Bahwa ada kejadian 1-2 itu adalah kasuistik yang harus ditangani secara kasuistik juga. Tapi nggak bisa lagi sekarang berceramah bahwa perempuan pergi harus pakai mahram, itu nggak boleh. Kalau mau dibalik, kalau kata Ibnu Hazm, laki-lakinya harus menjadi mahram dengan seluruh
tanggungan dari dirinya. Jangan mewajibkan kepada perempuan tersebut gitu loh. Jadi kitalah yang harus menciptakan ruang nyaman ini melalui undang-undang, melalui polisi, melalui aturan, melalui fasilitas, melalui kontrol-kontrol, melalui bukan jadi istri soleha itu adalah istri yang ketika bepergian nyaman gitu loh, bukan harus membawa mahram. Lalu siapa yang akan biayain kalau bawa mahram kemana-mana? Tapi bahwa kalau mau pergi bareng ya bagus. Tapi itu bukan kewajiban. Bukan kewajiban, mau pergi bareng, ditemanin, itu bagus-bagus aja. Tapi kan biasanya suami punya kegiatan, punya kewajiban, begitupun istri punya kegiatan, kewajiban, kadang-kadang sama, kadang-kadang tidak, kadang-kadang berbeda. Kalau diwajibkan semua orang perjalanannya sama suaminya, coba bayangkan, anak-anak sama siapa? Organisasi sama siapa? Tetangga sama siapa? Keluarga sama siapa? Pekerjaan sama siapa? Bayangkan, hancur hidup ini kalau semua orang akan pergi harus dengan pasangannya. Semuanya. Nggak bisa. Hidup ini ya fleksibel, orang beda-beda. Yang penting apa? Aman, gitu yang penting. Nah, karena itu nggak bisa menjadi kriteria istri solehah perginya harus sama suami, gitu loh. Nggak bisa. Nanti kalau suaminya nggak mau atau nggak bisa pergi, nggak pernah pergi dong. Nah, padahal tadi maslahatnya besar untuk ke Denpasar. Adapun terkena, saya kira bukan karena nggak ada suami. Laki-laki kalau terkena COVID apakah? Ya nggak juga. Ya COVID punya logikanya sendiri. Laki-laki bisa kena perempuan, bisa anak-anak, bisa orang dewasa dengan berbagai kemungkinannya. Nah, begitupun orang yang terkena COVID dirawat atau tidaknya, ya belum tentu ada suaminya ngerawat, belum tentu. Banyak sekali suami yang di samping istri malah dia main HP sendirian, sibuk sendirian, banyak. Nggak ada hubungannya dekat dengan suami itu pasti akan terlindungi. Tidak ada hubungannya. Wong suami yang memperkosa, yang memaksa, yang menampar, yang menempeleng, itu angkanya banyak sekali malah. Jadi itu adalah ilusi. Nggak ada. Yang benar adalah bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang baik dimanapun, kapanpun, bersama siapapun. Itu yang jelas akhlakul karimahnya, rahmah lil alaminya lebih kentara. Nah, karena itu menurut saya ya ketika ada kejadian seperti Mbak Ninin ini, ya mari kita berdoa, memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan ruang agar daya juang, daya tahan, daya hidupnya lebih kuat lagi, dan itu namanya kan dakwah bil lisan atau berbuat sesuatu dengan lisan, dengan hati yang lebih, yang mampu, yang bisa, yang dekat, itu silahkan lebih dari itu untuk memberi fasilitas dan lain sebagainya. Bukan malah ngata-ngatain. Mari kita lihatlah, misalnya adalah Nabi Muhammad SAW sangat terkenal ketika diminta untuk mendoakan orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang Taif yang melempari beliau. Doakan buruk. Bahkan malaikat sudah bersedia kan? Ya Rasulullah, mau apa kamu? Bilang saja gunung ini saya tangkupkan ke mereka, mereka mati semua. Tapi Nabi Muhammad tidak begitu. Inni lam ub'as la'anan. Saya tidak diutus untuk melaknat orang. Mendoakan, laknat kan mendoakan buruk pada orang lain. Tidak. Wa innama bu'istu rahmatan. Menjadi anugerah. Karena itu arju an yakhruja min aslabihim. Saya masih berharap, saya masih berdoa, kalaupun mereka sekarang berbuat begitu, bisa jadi anaknya yang dilahirkan akan menjadi orang-orang yang pejuang Allah dan Rasulnya. Keluarlah Khalid bin Walid, anaknya. Abu Jahal, keluarlah anaknya. Dan seterusnya ikut penjuang. Tafsir, ayatnya benar, hadisnya benar, tafsirnya benar. Yang salah adalah kita kutip untuk menjerumuskan orang lain, untuk menyudutkan orang lain, untuk mendiskriminasi orang lain. Momen itulah yang menjadi tanggung jawab kita semua. Momen saat kita baca tafsir berjilid-jilid, lalu ketemu, ini nih caranya untuk menghancurkan dan lain sebagainya, untuk menyalahkan, untuk melaknat, untuk dan lain sebagainya.
Tetapi kita sebagai pribadi yang muslim muslimah, yang rahmatan alamin, yang akhlakul karimah, bagaimana kita bersama-sama membuat ruang kehidupan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah, dan Nabi Muhammad SAW adalah mengajak kita kepada untuk mewujudkan dan memfasilitasi kehidupan ini. Istajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Jadi Allah dan Rasulnya itu mengajak kita bagaimana menghidupkan, membuat kehidupan, membuat orang nyaman dengan kehidupan dan meneruskan kehidupannya dengan tentu saja kebaikan, kemaslahatan, dan semoga menjadi bekal kita untuk kebaikan kemaslahatan di akhirat. Begitu Mbak Ninin, semoga segera pulih. Kita semua di sini ikut berdoa dan tentu saja berharap Mbak Ninin segera pulih dan pulang dan pergi lagi nanti ketika sudah sehat untuk menjadi pribadi yang soleh, solehah, dan khalifah fil ardh. Makasih.